Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Rifki dalam pembelajaran IPA kelas 9 pada materi yang keempat, yaitu tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, bisa kalian lihat, ini ada gambar tentang tanah, yang dimana tanah tersebut terdapat banyak tumbuhan hijau yang hidup di sana. Bisa kalian simpulkan, berarti tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ini ternyata tanahnya subur atau enggak, anak-anak? Oke, nah, pasti ternyata tanah ini adalah tanah yang subur yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian yang kedua, nah, kalau kalian melihat tanah yang kedua, ternyata tanahnya ini banyak retakan-retakan tanahnya. Otomatis tanah ini ternyata tanah yang tandus dan tidak ada tanaman yang hidup di sana. Berarti ini adalah tanah yang tidak subur. Tetapi apakah tanah yang pertama yang ternyata subur itu tadi selamanya akan tetap subur? Ataupun yang kedua, tanah yang ternyata tidak subur ini akan tetap subur, tidak subur terus? Nah, ternyata tidak seperti itu. Tanah ternyata bisa diolah. Yang tidak subur bisa kita jadikan menjadi tanah yang subur. Kemudian yang subur pun apabila tidak kita jaga kelestariannya, maka akan bisa menjadi tanah yang tidak subur. Nah, baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, baik, materi yang pertama tentang tanah ini adalah tentang peran tanah bagi kehidupan. Tentunya kalian pasti tahu bahwa ternyata hampir semua kita, semua makhluk hidup itu hidupnya itu di atas tanah. Ada beberapa juga yang hidupnya di dalam air. Nah, salah satu peran yang dari tanah ini adalah yang pertama adalah tempatnya hidup untuk organisme-organisme tanah. Salah satunya adalah yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan karena dia tidak bisa bergerak, maka dia membutuhkan tempat untuk menyuplai air dan nutrisi, mineral-mineral yang diambil dari tanah. Oleh sebab itu penting bagi tanah itu untuk menyediakan air dan mineral untuk tumbuh kembangnya dari tumbuhan itu. Kemudian organisme selanjutnya adalah bisa dari hewan. Banyak sekali hewan-hewan yang hidupnya bertempat tinggal di tanah. Ada cacing, kemudian ada semut, ada rayap, mungkin ada hewan-hewan melata kecil yang lainnya, ataupun mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Semuanya bergantung kepada tanah. Dan kontur tanah tertentu, maka mikroorganisme atau hewan-hewan yang ada di situ juga beragam sesuai dengan tanah yang ditempatinya. Kemudian yang kedua adalah penyedia keperluan manusia. Tidak kita pungkiri, manusia hidup pasti di atas tanah. Tidak ada orang yang hidupnya di tengah lautan. Pasti mereka juga akan suatu saat pulang kembali ke daratan. Tanah banyak kegunaannya untuk manusia. Yang pertama adalah untuk membangun tempat tinggal, membangun rumah, kemudian untuk beraktivitas. Mereka semuanya menggunakan tanah itu. Kemudian tanah juga bisa dijadikan kerajinan, bisa dijadikan gerabah, ataupun nanti tanah juga menyuplai untuk membuat keramik dan lain sebagainya. Barang-barang tambang juga diambil dari tanah. Kemudian juga tanah digunakan bisa untuk membuat batu bata yang digunakan untuk bangunan dan lain sebagainya. Karena hampir semua aktivitas manusia itu berada di daratan, sehingga tanah sangat bermanfaat untuk manusia. Kemudian, nah ini yang ketiga adalah penyedia dan penyaring air. Tidak kita pungkiri bahwa manusia itu membutuhkan air yang berasal dari tanah. Nah, berasal dari tanah berarti dari mata air yang berada di bawah tanah sana. Ternyata ada mata airnya yang bisa kita ambil lewat sumur gali ataupun sumur tancap yang kita tancapkan ke dalam tanah untuk mengambil air dari bawah. Kemudian juga ada sumber air yang berada di permukaan seperti sungai, danau, dan laut. Semuanya itu adalah menyediakan sumber air untuk kita manusia. Kemudian selain itu ternyata tanah ini juga bisa menyaring air yang ternyata terdapat polutannya, karena zat-zat kimia yang dihasilkan oleh manusia saat meresap ke dalam air, ternyata tanah itu bisa menyaring polutannya, sehingga
tanah airnya itu menjadi air yang sudah tidak terkena polusi lagi. Kemudian, nah, setelah ternyata peran tanah bagi kehidupan kita, sekarang yang kedua adalah peran organisme tanah bagi kehidupan. Nah, yang pertama, nah ini adalah sebagai dekomposer. Tahu nggak kalian dekomposer itu apa? Dekomposer itu adalah, nah, baik itu mikroorganisme atau hewan atau tumbuhan yang berfungsi untuk menguraikan apa? Menguraikan materi-materi organik, ya, baik sisa tumbuhan atau sisa hewan yang sudah mati, kemudian diuraikan menjadi senyawa-senyawa, kemudian diuraikan menjadi zat hara yang bisa digunakan untuk tumbuh kembangnya tumbuhan. Kemudian dekomposer ini juga sangat berfungsi untuk membuat pupuk yang didapatkan dari tumbuhan atau hewan yang sudah mati, yang kita simpan itu adalah yang namanya humus, dan ini sangat penting digunakan untuk tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah pengurai polutan dalam tanah. Seperti yang sudah saya sampaikan, ternyata tanah ini bisa menyaring polutan-polutan yang sebagian besar polutan ini berasal dari hasil pertanian, pemupukan menggunakan pupuk kimia, kemudian penyemprotan pestisida yang berlebihan. Ini nanti semuanya akan masuk lewat bersama air ke dalam tanah, dan ini nanti tanah berfungsi untuk menyaringnya, menguraikannya, sehingga tanah ini nanti air kandungannya itu akan menjadi netral kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan penyakit tanah. Apabila mikroorganisme ini nanti dia itu hidup dengan baik, aktivitasnya juga dengan baik, maka ternyata banyak yang namanya bakteri-bakteri atau penyakit patogen yang masuk dalam tanah ini nanti akan ditanggulangi atau akan dinetralisir oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Kemudian reaksi kimia dalam tanah. Di dalam tanah terdapat yang namanya bakteri nitrobakter. Nitrobakter ini berfungsi untuk merubah yang namanya zat-zat organik menjadi nitrit. Nitrit ini diperlukan sekali untuk tumbuhan, untuk tumbuh kembangnya tanaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberi pengaruh terhadap tekstur tanah. Nah, tekstur tanah ini ternyata dibagi menjadi 3. Ada tanah liat, ada tanah lempung, kemudian ada tanah pasir. Dan semuanya ini dipengaruhi oleh organisme yang ada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, ternyata kegemburan dan struktur tanah ini semakin gembur, maka pori-pori dalam tanah itu semakin banyak, sehingga banyak udara dan air yang ada di situ, sehingga baik untuk tumbuh kembangnya tanaman. Nah, ini juga dipengaruhi oleh hewan-hewan atau organisme yang hidup di situ. Salah satunya adalah cacing dan hewan-hewan kecil lainnya, dan juga banyak bakteri-bakteri yang hidup di situ yang akan mempengaruhi kegemburan tanah tersebut. Kemudian yang ketiga, nah, bagaimana tanah ini bisa terbentuk? Nah, kalau kita lihat bumi itu memang pada awalnya sudah terdiri dari lautan dan daratan, tetapi sebenarnya tanah ini berasal dari proses pelapukan batuan. Nah, pelapukannya secara apa? Ternyata baik dilakukan batuannya itu melapuk secara fisika, biologi, maupun secara kimia. Nah, karena ini ada 3 pelapukan yang terjadi, maka akan ada 3 faktor yang mempengaruhi pelapukan ini. Yang pertama adalah tentang faktor fisik, pelapukan fisika ini. Ini dipengaruhi oleh yang namanya, yang pertama adalah iklim dan sinar matahari. Bagaimana curah hujannya, bagaimana panas mataharinya, kemudian curah hujan dan angin. Ini juga mempengaruhi secara fisik. Kemudian yang kedua adalah secara biologis, itu adalah tentang vegetasi atau lumut yang tumbuh di daerah itu, di batuan itu, kemudian juga mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah faktor kimia. Faktor kimianya adalah bisa bereaksi dengan air, kemudian juga perubahan-perubahan kimia yang terjadi dalam tanah. Inilah yang mempengaruhi tentang pembentukan tanah. Kemudian yang keempat adalah tentang lapisan tanah. Tanah ternyata dibagi menjadi 4 lapisan. Ada lapisan atas, tengah, bawah, dan lapisan batuan induk. Lapisan atas itu adalah lapisan yang paling tipis, dan ini adalah banyak terdapat zat hara
kompos, humus yang di sini diperlukan untuk tumbuh kembang dari tanaman. Dan lapisan atas ini berasal dari pelapukan batu dan mikroorganisme dan makhluk hidup yang mati kemudian diuraikan, sehingga lapisan atas ini adalah lapisan yang paling subur. Kemudian lapisan tengah ini berasal dari pelapukan batu dan air. Kemudian lapisan bawah ini berupa batuan-batuan, dan yang terakhir itu yang paling bawah itu lapisan batuan induk. Ini adalah batuan yang keras, dan memang di lapisan batuan induk ini sudah tidak bisa mengalami perubahan, jadi sampai kapanpun tetap menjadi batu yang keras. Ini adalah 4 lapisan yang berada di dalam tanah yang biasanya kita pijak dan kita gunakan untuk bercocok tanam. Kemudian, nah ini yang terakhir pada materi ini adalah upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Tanah apabila tidak kita jaga seperti yang di depan tadi, tanah yang awalnya itu dia itu bagus untuk pertanian, subur, kalau tidak kita jaga, dia nanti bisa akan menjadi tandus dan tidak bisa kita tanami. Salah satu untuk menjaga kelestarian tanah adalah yang pertama, menanam pohon pada tanah yang gundul. Tidak kita pungkiri banyak hutan-hutan kita yang sudah gundul. Cara untuk menjaga biar tanahnya tetap kembali menjadi baik lagi adalah dengan ditanami dengan pohon-pohon. Kemudian yang kedua, nah permukaan tanah ditutup dengan jerami, rumput dan pupuk hijau. Otomatis nanti di bawahnya itu nanti akan menjadi akan membusuk menjadi kompos, dan nanti akan menjadi tanah itu akan menjadi subur kembali. Kemudian juga memperbaiki cara pengolahan tanah. Banyak kita yang mengolah tanah dengan sembarangan, sehingga ternyata tanahnya itu akan menjadi tanah yang keras dan tandus. Sehingga marilah kita menggunakan teknologi-teknologi dan bahan-bahan organik untuk mengolah tanah. Kemudian yang selanjutnya adalah mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme sebagian besar menguraikan materi-materi organik. Nah, tapi yang anorganik semacam sampah plastik dan lain sebagainya itu harus kita olah dulu, kita daur ulang dulu, baru kita buang ke tanah biar nanti bisa diuraikan oleh bakteri-bakteri yang ada dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah membuat sengkedan atau terasering. Ini digunakan pada daerah yang di pegunungan yang kemiringannya itu cukup tinggi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran yang bisa Pak Rifki sampaikan tentang tanah dan penunjang kehidupan. Nah, ini nanti setelah video ini selesai, tugas kalian adalah mengerjakan soal kuis sebanyak 10 soal, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Tugasnya yaitu kalian membuat resume atau rangkuman tentang jenis tanah. Jenis tanahnya apa saja, kemudian tingkat kesuburannya, kemudian tanaman yang bisa hidup di atasnya itu apa saja. Silahkan kalian buat dalam tabel, kemudian dikirim di kolom penugasan. Demikian apa yang bisa Pak Rifki sampaikan pada pembelajaran di bab 4 ini. Silahkan dilaksanakan. Semoga apa yang Pak Rifki sampaikan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.